Ibu kota Nusantara berhasil menggelar upacara kemerdekaan 17 Agustus untuk pertama kalinya. Kesuksesan ini banyak mencuri perhatian media luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bos bersama channel Indo Sasampe Indonesia Sabang sampai Merauke. Semoga di kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala hal. Oke bos, di kesempatan kali ini saya akan mereaksi sebuah video mengenai terselenggaranya upacara bendera Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 yang dilaksanakan di IKN, yaitu Ibu Kota Nusantara. Oke bos, dalam pelaksanaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 yang dilaksanakan di IKN, banyak sekali menuai pujian dan kritikan dari media-media asing. Ada yang memuji dan ada pula yang mengkritik tentang pelaksanaan upacara yang dilakukan di IKN. Oke bos, bagaimana videonya? Langsung saja kita saksikan. Ibu kota Nusantara berhasil menggelar upacara kemerdekaan 17 Agustus untuk pertama kalinya. Kesuksesan ini banyak mencuri perhatian media luar negeri. Salah satunya ada Arab News yang memuji keberhasilan pemerintah Indonesia. Tapi guys, beberapa media luar ada juga yang memberikan tanggapan negatif. Sebut saja Reuters dan Malaymail yang menyoroti ketidaksiapan IKN dalam menggelar upacara. Penasaran seperti apa kisahnya? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Sukses menggelar upacara kemerdekaan di IKN. Kalian tahu nggak sih guys, kalau kemarin pemerintah Indonesia melakukan upacara kemerdekaan di dua tempat, jadi Presiden Joko Widodo melakukan peringatan kemerdekaan di Nusantara. Upacara yang dilaksanakan di ibu kota baru tersebut berjalan dengan lancar loh. Hal ini terlihat dari persiapan yang sangat matang dalam persiapannya. Saking lancarnya, Presiden Jokowi sangat bahagia dan gak lupa untuk mengucap syukur. Alhamdulillah semua sesi berjalan dengan lancar, mulai dari malam renungan suci hingga penurunan bendera di sore hari. Cuacanya juga sangat mendukung, ucap Presiden Indonesia. Malaysia. Saking berhasilnya upacara kemerdekaan di Nusantara, media luar gak ketinggalan untuk meliput momen tersebut. Media asal Malaysia jadi yang terdepan mengabadikan momen ini. Salah satu berita datang dari Selangor Jurnal yang memuji keberhasilan Indonesia melaksanakan upacara di dua tempat. Seluruh negara dihiasi dengan bendera merah putih, dengan berbagai kompetisi dan acara diadakan pada hari-hari menjelang perayaan. Tulis Selangor Jurnal. Namun guys, ada juga nih media negeri jiran yang menyindir upacara kemerdekaan di IKN. Malaymail mengatakan peringatan kemerdekaan di Nusantara berdiri di tengah penundaan proyek. Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaannya di kota Nusantara. Sayangnya daerah tersebut masih dilanda masalah penundaan proyek dan kekurangan investasi. Tulis Malaymail. Inggris. Lalu ada Reuters yang gak ketinggalan meliput kemeriahan upacara yang ada di IKN. Berita ini disebarkan dengan judul Indonesia Holds Curtail Independence Day Event in Troubled New Capital. Meski sukses, media ini tetap memperhatikan masalah-masalah yang ada di IKN. Kata mereka, Indonesia tetap ngotot mengadakan acara meski IKN dalam pembangunan yang bermasalah. Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan di IKN. Padahal Nusantara mengalami penundaan konstruksi, kurangnya investor asing, hingga masalah pimpinan proyek yang mundur. Tulis Reuters. Jadi guys, ini bukan pertama kalinya media yang berkantor di Inggris ini memberikan kritik. Sebelumnya, mereka juga menyoroti betapa mahalnya biaya membangun proyek IKN. Belgia. Media asal Belgia yakni Euronews ikut meliput perayaan kemerdekaan yang diselenggarakan di IKN. Media ini memuji pemerintah atas keberhasilan menggelar upacara.
Tapi guys, Euronews gak hanya memberikan tanggapan positif saja. Mereka juga menyoroti beberapa pembangunan yang belum selesai di ibu kota Nusantara. Hal itu terjadi karena pimpinan proyek di IKN baru saja mengundurkan diri dari jabatannya. Akibatnya, Euronews memprediksi beberapa pembangunan gak akan selesai dengan tepat waktu. Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-79 di Nusantara. Namun, pembangunan ibu kota baru ini terlambat karena masalah-masalah yang sudah terjadi. Dikutip dari Euronews. Arab Saudi. Indonesia dinilai telah berhasil mengadakan detik-detik proklamasi di ibu kota Nusantara. Kesuksesan ini langsung mendapatkan ulasan positif dari Arab Saudi. Apa kata mereka? Jadi, media asal Arab Saudi ini memuji keberhasilan pemerintah Indonesia menyelenggarakan upacara. Kata mereka, IKN merupakan ibu kota masa depan Indonesia. Presiden Joko Widodo, Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Nusantara menandai tonggak sejarah dalam rencana ambisius pemerintah untuk memindahkan ibu kota. Tutur Arab News. Nah, apa yang disampaikan oleh media Arab Saudi ini memang hal yang wajar. Pemerintah sendiri menargetkan pembangunan akan selesai pada tahun 2045. Amerika Serikat. Walaupun mendapatkan pujian, ibu kota Nusantara dinilai belum siap dalam segala aspek, mulai dari infrastruktur, fasilitas, hingga beberapa pelayanan lainnya. Nah guys, gara-gara ini Fox News ikut memberitakan upacara yang ada di IKN. Mereka menyoroti beberapa fasilitas yang pengerjaannya ditunda oleh pemerintah. Alasannya, dana pembangunan masih belum cukup karena kekurangan investor. Oleh sebab itu ya, media asal Amerika Serikat ini menyebut upacara kemarin terkesan dipaksakan. Indonesia menandai 79 tahun kemerdekaan di ibu kota Nusantara. Penundaan pembangunan karena minimnya dana akibat kekurangan investor. Dikutip dari Fox News. Filipina. Media asal Filipina yakni Nikkei Asia nggak luput menyoroti kemeriahan dari kemerdekaan Indonesia. Media ini kagum dengan keberhasilan Indonesia dalam menggelar upacara kemerdekaan. Nah guys, acara ini dihadiri oleh para tamu undangan dari kalangan pejabat sampai warga lokal. Ditambah lagi, Presiden Jokowi juga menyampaikan pidato terakhirnya sebelum akhir masa jabatan. Selain itu guys, media tetangga ini juga takjub dengan kemegahan yang ada di IKN. Pasalnya, ibu kota baru ini dikelilingi dengan bangunan megah yang mengapit istana yang berbentuk burung Garuda. Struktur Istana Garuda yang gelap dan menyerupai burung Garuda, sebuah landmark ibu kota masa depan yang didasarkan pada burung mitos yang sama tampak menjulang di belakangnya. Tulis Nikkei Asia. India. Nah guys, media asal India yakni One India turut memantau perayaan HUT RI ke-79. Dalam sebuah artikelnya, ditulis perayaan tersebut diadakan di tengah-tengah pembangunan yang sedang berlangsung. Kemudian media ini juga menyoroti jika upacara ini dipenuhi keberagaman para tamu undangan. Saat itu tamu undangan menggunakan pakaian adat yang berbeda tiap provinsi. Ratusan pejabat dan tamu undangan yang mengenakan pakaian tradisional Indonesia berkumpul di area berumput yang dikelilingi oleh derek konstruksi dan gedung-gedung pemerintah. Tulis One India. Jadi guys, hal ini sebenarnya dilakukan untuk memperlihatkan keberagaman budaya Indonesia. Selain itu, perayaan ini dilakukan untuk meresmikan kepindahan pemerintahan Indonesia ke IKN. Tiongkok. Perayaan kemerdekaan Indonesia ke-79 mendapatkan perhatian dari media Tiongkok yakni SCMP. Media ini memberitakan banyaknya protes dari warga sekitar saat upacara dilaksanakan di IKN. Nah, dalam sebuah artikelnya ditulis jika pembangunan IKN sendiri dikritik keras oleh para pecinta lingkungan. Proyek ini telah dihujani kritik dari para pecinta lingkungan yang mengatakan bahwa proyek ini akan merusak lingkungan, semakin mempersempit habitat hewan-hewan yang terancam punah seperti orangutan, tulisnya. Selain itu, proyek ini sebenarnya juga mendapat protes keras oleh penduduk sekitar, mengingat mereka akan kehilangan sebagian dari sumber mata pencaharian. Turki. Media asal Turki yakni Anadolu Ajansi nggak luput untuk ikut mengawasi HUT RI ke-79. Media ini menyoroti kehadiran Presiden Jokowi dan Prabowo sebagai presiden terpilih.
Kehadiran keduanya menjadi perhatian saat pelaksanaan upacara kenaikan bendera di IKN. Saat itu keduanya menunjukkan keakraban dengan duduk bersampingan. Upacara pengibaran bendera merah putih yang diadakan di Istana Negara di Ibu Kota Baru ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto, tulis Anakara. Jokowi dan Prabowo juga terlihat tertawa dan saling bercanda saat tertangkap oleh kamera. Jadi begitulah cerita tentang disorotnya perayaan HUT RI ke-79 oleh berbagai media asing. Kesuksesan pemerintah ternyata mendapatkan tanggapan yang beragam ya. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi? Oke bos, itulah tadi berbagai komentar dari media-media asing yang menyoroti tentang pelaksanaan upacara kemerdekaan Indonesia yang ke-79 yang dilaksanakan di IKN. Ada yang memuji tentang pelaksanaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan di IKN. Ada pula media asing yang mengkritisi bahwasannya IKN belum siap untuk melakukan upacara bendera Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 karena banyak sekali bangunan-bangunan ataupun belum selesainya proyek IKN tersebut. Oke bos, bagaimana pendapat kalian semua? Tuliskan di kolom komentar. Di Hari Kemerdekaan yang ke-79 ini semoga Indonesia lebih maju dan semoga di perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini semoga Indonesia lebih maju dan bisa mensejahterakan rakyat-rakyat kecil yang ada di Indonesia. Oke, saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Majulah Indonesia, merdeka. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.